Perkenalkan, nama saya Angelian Darkas Dia Magdalena dari D4 Keperawatan. Di sini NIM saya yaitu 171201240006. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur peminjaman laboratorium di Poltekkes Jakarta 1. Nah, cara peminjamannya cukup mudah. Peminjaman di lab laboratorium Poltekkes Jakarta 1 ini terbagi menjadi dua, yaitu laboratorium secara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau laboratorium secara struktur itu penggunaan labnya yang sudah terjadwal di awal semester sesuai dengan kalender akademik pembelajaran, sedangkan kalau laboratorium tidak terstruktur itu adalah penggunaan laboratorium di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan pada kalender akademik pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk meminjam lab laboratorium. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meminjam lab yang terstruktur. Yang pertama, mahasiswa harus mengonfirmasi penggunaan laboratorium kepada pengelola laboratorium atau PLP jurusan keperawatan dalam rentang waktu kerja dan H-1. Nah, yang kedua, kita dapat melihat peta penggunaan atau papan jadwal melalui papan informasi yang tersedia dalam penggunaan laboratorium terstruktur. Mahasiswa dapat melihat melalui tabel penggunaan ruang tanpa melakukan peminjaman ruang terlebih dahulu. Sedangkan penggunaan laboratorium tidak terstruktur, mahasiswa harus meminjam minimal H-1 sebelum waktu efektif kerja. Nah, proses peminjaman ruangan ini dilakukan dengan mendiskusikan kepada PLP ruangan yang akan digunakan. Setelah disepakati, mahasiswa dapat langsung mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan laboratorium tidak terstruktur pada papan informasi. Nah, yang ketiga ada peminjaman alat dan bahan praktek lab. Nah, peminjaman alat lab ini dapat dilakukan minimal H-1 penggunaan waktu efektif kerja. Proses peminjaman alat dan pemintaan bahan dengan cara mahasiswa melakukan pengisian formulir peminjaman alat dan permintaan bahan yang tersedia di ruang alat laboratorium. Setelah formulir diisi dan disetujui PLP, maka mahasiswa bersama dengan PLP akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selama proses peminjaman alat, mahasiswa wajib menyertakan kartu laboratorium pada saat proses pengembalian alat mahasiswa, dan wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan yang dipinjam berdasarkan formulir peminjamannya. Sebelum dikembalikan, mahasiswa harus memastikan alat dalam kondisi yang baik dan bersih, dan apabila ada kerusakan, maka mahasiswa akan langsung melaporkannya kepada PLP keperawatan. Selain itu, menyatakan baik dan lengkap, mahasiswa bersama PLP akan mengembalikan alat atau yang sudah dipinjam ini di tempat yang sudah disediakan dan diakhiri dengan tanda tangan dengan formulir pengembalian alat dan pengembalian kartu laboratorium mahasiswa. Nah, yang keempat, mahasiswa wajib meminjam loker penyimpanan sebagai salah satu fasilitas yang disediakan untuk menjaga keamanan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses praktikum. Peminjaman loker ini diawali dengan mengisi formulir online maupun QR yang tertera pada loker. Nah, setiap mahasiswa mengisi formulir loker PLP akan memberikan kunci loker pada mahasiswa, dan mahasiswa menyertakan kartu jaminan pada berupa KTM atau KTP setelah mahasiswa melanjutkan registrasi loker dan pengecekan kelengkapan loker. Setelah loker dipastikan berisi sandal laboratorium dan nomor loker, mahasiswa dapat menggunakan loker tersebut selama kegiatan laboratorium. Selanjutnya, PLP akan mengecek ketetapan registrasi peminjaman loker. Saat pengembalian, mahasiswa wajib mengembalikan sandal sesuai kode loker, dan pengembalian nomor kartu loker untuk diserahkan ke PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Lalu tahap terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Nah, dari sini kita belajar tentang cara peminjaman lab dan apa sih yang harus disiapkan. Sekian, terima kasih.